Mark Schwarzer dukung George Petrovic jadi kiper nomor 1 Chelsea. Sanchez, yang bergabung dengan Chelsea dari Brighton pada musim panas lalu, selalu menjadi pemain inti dalam setiap pertandingan hingga mengalami cedera lutut saat tim kalah dari Everton pada awal bulan ini. Meskipun Sanchez memulai perjalanannya di Stamford Bridge dengan baik, cedera yang dialaminya memberi kesempatan kepada George Petrovic, yang juga didatangkan pada musim panas dari New England Revolution, untuk bermain di bawah mister gawang. Meskipun Petrovic memiliki pengalaman yang lebih sedikit dibandingkan Sanchez, namun hingga saat ini, ia telah menunjukkan potensinya untuk Chelsea. Salah satu momen terbaiknya terjadi dalam adu penalti saat Chelsea mengalahkan Newcastle United di perempat final Carabao Cup pekan lalu. Kiper asal Serbia ini melakukan aksi heroik dengan menggagalkan tendangan penalti Matt Ritchie dari jarak 12 yard, membawa Chelsea melaju ke babak semifinal. Tentu saja, kata Mark Schwarzer ketika ditanya oleh Football London apakah Petrovic dapat menggantikan peran Sanchez sebagai kiper utama di Stamford Bridge. Saya tidak terlalu puas dengan performa Robert Sanchez. Saya melihat banyak ketidakkonsistenan. Menurut saya, sulit bagi kiper manapun yang masuk ke tim ini karena ketidakstabilan. Tim ini jelas menghadapi banyak cedera sepanjang musim, dan sekarang Robert Sanchez pun menjadi salah satu yang cedera. Jadi, ini memberikan peluang kepada Petrovic untuk mencoba merebut posisi tersebut. Salah satu hambatan untuk Petrovic adalah kurangnya pengalaman di level ini. Namun, satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan bermain, bukan, dan dia saat ini terpaksa berada di posisi tersebut. Saat ini, Mauricio Pochettino harus memainkannya karena cederanya Sanchez. Ini adalah kesempatan baginya, dan jika dia bisa membuat dampak luar biasa untuk Chelsea dalam periode ini, akan semakin sulit bagi Pochettino untuk mengubahnya dan mengembalikan Robert Sanchez. Malo Gusto senang dengan fleksibilitasnya untuk Chelsea. Malo Gusto memulai dengan keahlian yang tinggi dalam membuka peluang untuk mencetak gol pertama ke gawang The Eagles di sayap kanan, lalu menyempurnakannya dengan memberikan assist kepada pencetak gol Mihailo Mudryk di sisi yang berlawanan, menyebabkan Chelsea memenangkan pertandingan 2-1 di Stamford Bridge. Pemain asal Prancis ini meyakini bahwa kemampuannya untuk beradaptasi adalah kunci utama, terutama dalam pertandingan yang ketat seperti melawan Crystal Palace, di mana ia akhirnya bergeser posisi menjadi bek kiri untuk menggantikan Levi Colwill yang digantikan. Saya harus siap bermain di posisi manapun, ujar Gusto, seperti yang dikutip dari situs resmi The Blues. Pelatih meminta saya untuk bermain di sisi kiri, dan saya akan berusaha memberikan yang terbaik setiap saat. Saya bersedia bermain di mana saja. Pertandingan sebelumnya sangat menantang. Sulit untuk mencetak gol, tetapi kami sangat bahagia bisa kembali meraih kemenangan. Kami berharap dapat melanjutkan performa positif ini. Saya berupaya memberikan yang terbaik setiap kali bermain di lapangan. Tujuan saya adalah selalu menjaga kebugaran untuk setiap pertandingan dan tetap fokus. Senang dapat berkontribusi melawan Crystal Palace. Gusto juga menyoroti betapa pentingnya kemenangan atas Crystal Palace sebagai pendorong momentum untuk pertandingan selanjutnya. Tim asuhan Mauricio Pochettino saat ini menempati peringkat ke-10 dalam klasemen Premier League, menjelang pertandingan tandang melawan Luton Town besok malam. Bagus bagi tim untuk meraih kemenangan seperti ini karena kami belum berada di posisi yang memuaskan, tambahnya. Chelsea identifikasi bek kanan Aston Villa, Matty Cash. Meskipun The Blues telah mengeluarkan banyak uang dalam bursa transfer baru-baru ini di bawah kepemilikan bersama Todd Boehly, mereka diperkirakan akan intensif dalam mencari bek kanan baru pada bulan depan untuk meningkatkan persaingan, terutama bagi Gusto, selama paruh kedua musim ini. Chelsea, seperti dilaporkan oleh 90 Min, telah mengenali Matty Cash, pemain asal Polandia, sebagai target potensial pada jendela transfer musim dingin. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengawali karir seniornya selama 4 tahun di Nottingham Forest sebelum bergabung dengan Aston Villa dengan biaya sekitar 15 juta pound sterling pada musim panas 2020. Sejak kedatangannya, Cash telah tampil sebanyak 122 kali untuk Aston Villa di berbagai kompetisi, termasuk 26 pertandingan musim ini di Premier League, Carabao Cup, dan Liga Konferensi Eropa.
Baru-baru ini, ia menghadapi tantangan sulit karena Unai Emery memilih Ezri Konsa sebagai bek kanan dalam beberapa pertandingan melawan Bournemouth, Manchester City, dan Arsenal. Cash kembali ke starting lineup untuk pertandingan beruntun melawan Brentford dan Sheffield United, dimulai sebagai sayap kanan melawan TBS, sebelum dikenai sanksi larangan bermain satu pertandingan pada kekalahan 3-2 dari Manchester United pada Boxing Day. Belum jelas apakah Cash akan terus dirotasi sebagai bek kanan oleh Emery. Namun, jika waktu bermainnya menjadi terbatas, kepindahan ke Stamford Bridge mungkin menjadi pilihan menarik bagi pemain tersebut. Meskipun demikian, laporan juga menyebutkan bahwa Chelsea akan lebih memprioritaskan penambahan penyerang tengah baru pada bulan Januari, dengan nama-nama seperti Victor Osimhen dari Napoli dan Ivan Toney dari Brentford disebut-sebut sebagai target utama mereka. Sevilla ingin pinjam Malang Sarr dari Chelsea di Januari. Sevilla sedang mengalami kesulitan di musim ini, dan prospek mereka dapat semakin merosot jika hasil buruk terus berlanjut. Dengan Quique Sanchez Flores sebagai pelatih baru, mereka telah mencatat 1 kemenangan dan 1 kekalahan dalam 2 pertandingan terakhir. Klub ini tengah dihadapkan dengan tantangan cedera di lini belakang dan masalah keuangan yang kompleks. Oleh karena itu, mereka kemungkinan besar akan mengalami kesulitan untuk mendatangkan pemain baru secara permanen. Sevilla berencana untuk fokus pada peminjaman pemain guna memperkuat skuad yang telah mengalami keadaan sulit. Menurut laporan dari Vichages, Malang Sarr menjadi target Sevilla menjelang pembukaan jendela transfer bulan Januari. Klub Spanyol tersebut nantinya akan mengadakan pembicaraan dengan Chelsea untuk meminta izin peminjaman bek berusia 24 tahun ini selama sisa musim, bertujuan untuk memperkuat pertahanan mereka. Chelsea berkeinginan untuk mengumpulkan dana guna menjaga keseimbangan keuangan mereka agar sesuai dengan peraturan Financial Fair Play. Untuk mencapai tujuan tersebut, klub akan menjual pemain yang tidak diinginkan, dan Malang Sarr menjadi salah satu pilihan yang dapat dijual untuk mendapatkan pendanaan. Meskipun Chelsea tertarik untuk melepas Sarr secara permanen, mereka mungkin akan bersedia untuk memberikan izin peminjaman jika Sevilla dapat memberikan jaminan tertentu. Sebagai contoh, kemungkinan terdapat opsi pembelian wajib yang akan aktif pada bulan Juni, meskipun hal ini mungkin mendapat penolakan dari pihak Sevilla. Agen Sarr baru-baru ini menjalani pembicaraan dengan beberapa klub Turki sebagai upaya mencari solusi bagi klien mereka menjelang jendela transfer Januari. Sementara itu, Sevilla menunjukkan kesediaan untuk berupaya dan dapat menarik perhatian Sarr dengan menawarkan kesempatan bagi pemain berusia 24 tahun tersebut untuk tetap berkompetisi di salah satu dari 5 liga top Eropa pada saat ini.